Halo guys, selamat pagi. Semoga teman-teman baik, bahagia, dan juga selalu diberikan keberlimpahan, kebahagiaan, kebermanfaatan, rezeki yang berlimpah ruah. Hari apa itu saya tuh pergi ke Central Park guys. Ini cerita gimana saya mendapat pembelajaran, motivasi, dan juga pengingat diri saya. Waktu itu saya ke Central Park untuk beli HP, untuk hadiah buat bunda, ultah lah ya, tapi nggak sengaja juga saya jadi ngasih hadiah gitu ya. Jadi yang jadi pembelajaran adalah waktu itu saya pulang lewat jalur belakangnya Central Park naik ojek. Saya belum pernah melewati jalan ini dan waktu itu saya terbayang pun tidak, kok ternyata ada jalan tembus yang bisa mempercepat perjalanan dan juga anti macet lah bisa dibilang gitu. Nah, ojek ini dari beliau saya dapat informasi, dapat ilmu. Oh iya Pak, di sini bisa Pak, lebih cepat dan nanti tembusnya di sana gitu kan. Ya udah saya ikutin jalan sama beliau. Sedikit saya record, cuman nggak, masih di GoPro sepertinya saya recordnya. Nanti kalau misalkan ini coba saya upkan juga di video ininya di eh, yang dari GoPro. Kalau ini yang saya ceritanya aja. Ngobrol akhirnya lewatlah tuh jalan itu dan tembusnya akhirnya saya tahu tembusnya ini di sekitaran samping tol yang arah ke arah Tomang ya. Bukan Tomang ya. Bener juga, sampai tol yang arah Tomang ke dulu dekatnya Ibu Sriyati ini yang salah satu dosen Trisakti yang sekarang udah almarhumah. Al-Fatihah buat beliau, jadi udah seakan-akan jadi orang tua saya. Saya dulu sempet sering banget ke sana dan saya paham, oh tembusnya di sini toh Pak. Oke, lain cerita. Selain jalan, itu pembelajarannya yang saya dapat. Selanjutnya masalah ini bro. Kalau saya pahami teman-teman yang naik jadi Gojek driver segala macam kan, kalau saya dengar, kan mereka banyak mengeluh ya. Pendapatannya mulai mengecil, pendapatannya rendah, segala macam. Terus ngobrol-ngobrol sama bapaknya, Pak, wah bapak ini kerjaannya fokus saja atau gimana, saya nanya. Beliau jawab, Mas saya udah dulu kerja kantoran tapi saya memutuskan untuk keluar dan fokus di ojek. Wah gimana Pak, katanya ojek ini sekarang kan ya penghasilannya susah, sulit segala macam. Terus dia jawab dengan tegas, oh enggak kok Pak, wah saya hasilnya bagus. Kok bisa Pak, kok banyak keluhan dari teman-teman ojek atau apa ya, sering dengerin cerita. Dan oh itu mah tergantung manusianya Pak, tergantung individunya. Kalau saya sendiri nih Pak, saya bulan ini dapat 12 juta. Wow, 12 juta, crazy itu mah, itu gaji manajer Pak. Saya bilang gitu. Iya Pak, bener gitu, saya nyata, ya saya percaya aja lah. Mungkin penghiburan atau ya saya berharap itu betulan gitu. Oke, akhirnya kita ngobrol, iya Pak saya konsisten aja Pak ceritanya. Saya kalau ngecek itu dari jam 7 sampai jam 7 malam, 12 jam. Wow, amazing kan. Terus saya ya jalan terus aja Pak, nggak gerombol-gerombol diem di satu tempat. Ada Pak saudara saya yang cuman ya duduk-duduk, ya dia cuma duduk di tempat, satu tempat, hasilnya juga jauh, bahkan 3 juta aja katanya nggak dapat. Lah kan kok jomplang banget gitu. Ternyata beliau cerita bahwa kalau mau gojek itu ya udah kita harus berputar jalan, terus kemana saya dilempar, kemana saya jalanin gitu. Misalkan dari dia orang Tanjung Priok atau mana kalau nggak salah ya, dia terus kemana kelempar ke Depok, kelempar ke Bekasi, ya terus jalan aja. Nah ini mungkin sistem dari algoritmanya si apa namanya ojek itu pun juga gitu. Kalau orang mau bergerak sama dia dikasih orderan, tetapi kalau orang cuma geletak di rumah kan bisa juga kan, kita akal sehat kita orang aplikasi ini udah online, kita tinggal nunggu orderan aja, kita duduk di sini, orang setiap area sini pasti dilempar, tapi nggak ngerti ternyata seperti itu. Algoritmanya juga menilai gitu, siapa yang rajin bergerak. Kalau nggak orang kan cuman numpuk di situ aja nggak mau jalan gitu. Nah ternyata bapak ini melakukan tip dan itu, iya Pak, terus kalau sore Pak saya pulang jam 7, jam 7 itu udah pulang dan istirahat karena angin malam nggak bagus. Dalam satu sih, wow, ini juga pelajaran, berarti bener juga bahwa kalau malam itu kita untuk istirahat, dan beliau ini menjalankan itu gitu. Dan yang saya pelajaran banget, ternyata bisa ya, saat ini detik ini ojek pun bisa dapat 12 juta. Akhirnya saya agak lupa apakah berhenti dulu, apakah selesai sampai dekat rumah saya ditunjukin tuh datanya bahwa dia ditransfer ke, dia dapat 12 juta itu, ditunjukin real di app-nya gitu. Wah berarti dia orang ini tuh no tipu-tipu, bahwa yang diomong itu bener banget gitu, nggak
pembohongan, nggak ini nyata gitu. Dan real bahwa ngojek pun hasilnya dahsyat, bisa 12 juta bahkan di atas UMR DKI. Tetapi tentu pengorbanannya juga luar biasa, waktu, konsistensinya, keistiqomahannya. Jadi apapun bidang kita, itu yang diperlukan. Kekuatan untuk terus-menerus melakukan sesuatu yang terbaik. Hasilnya juga tidak nggak mengkhianati hasil gitu. Jadi tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar, kalau yang saya dapat begitu ya. Jadi memaksimalkan ikhtiar sebaik mungkin, sekeren mungkin. Masalah hasil ya lebih baik serahkan ke Allah. Karena kalau kita misalkan udah kerja habis-habisan hasilnya jelek, terus kita bukan karena Allah, pasti itu rasanya ngaruh, sedih, loyo, lelah, capek, marah, dan ujung-ujungnya budrek bin stres. Tetapi kalau kita niatkan ini semua karena mencari ridhonya Allah, dapatnya dikit, alhamdulillah. Dapatnya banyak, alhamdulillah. Rasa syukur, rasa ikhlas itu menurunkan potensi pikiran kita negatif. Saat kita pikiran negatifnya tumbang, tentu yang datang pikiran positif. Karena apa? Karena kalau saya coba pelajarin dari hasil membaca buku, dari hasil penelusuran, hasil mendengarkan cerita, misalkan dari ceramah, bla 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 bla, rezeki itu mendatangi orang-orang yang berpikirnya positif. Rezeki itu akan banyak datang, maupun dia penjahat kalau pikirannya positif gitu ya. Itu pun juga begitu hukumnya. Cenderung akan mendatangi orang-orang yang berpikir positif, berpikirnya baik, semangat, motivasi. Ya kayak maling gitu loh, kayak penjahat pun wah yakin aja dapet gitu, seneng gitu. Ya dapat rezeki, tapi kalau gua nggak dapet, kerja keras apapun gua nggak bakal dapet, mendingan gua gini aja dah gitu kan. Contoh negatif, ya udah jauhin rezeki beneran. Tapi walaupun sesulit apapun, karena apa? Kemungkinan 1% pun itu bisa berubah jadi 100%, bahkan 120-150%. Contoh deh, gue jualan kalau di situ gue nggak laku. Kita belum lakukan. Pada saat kita melakukan, bisa jadi, memang nggak bener nggak laku. Tapi bisa jadi kemungkinan yang 1% itu laku. Bahkan orang repeat. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Itulah rahasianya Allah. Rahasianya kita berkreasi, bekerja, melakukan sesuatu, doing something gitu. Yang tadinya impossible jadi possible. Jadi selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih punya kesempatan, gaspol aja. Karena pengalaman saya berwirausaha, asumsi-asumsi itu cenderung bisa tumbang dengan kenyataan yang ada. Saya dulu jualan tuh, kayaknya nggak mungkin ya saya jualan kok nggak bisa menghasilkan duit. Karena saya sendiri basicnya nggak bisa ngerti jualan segala macem. Tapi real sampai detik ini masih bisa makan, sampai detik ini masih bisa membayar sekolahnya anak-anak. Ya kadang sulit, wajar namanya, tapi realnya, nyatanya sampai detik ini masih bisa survive. Dengan ikhtiar pun, kalau yang saya pahami, ikhtiar saya juga belum yang benar-benar dahsyat gitu ya, semampunya. Bahkan kecenderung kadang muncul kemalasan. Andaikan ikhtiarnya seperti tukang ojek tadi yang beliau konsisten 12 jam sehari muter, bergerak, insya Allah ya hasilnya pasti istimewa juga. Jadi teman-teman, saya belajar dari Mas Gojek yang nganterin saya, orangnya juga humble, saya ajak ngobrol bahkan nyambung. Ternyata beliau ini juga bukan orang yang cuman seorang driver ojek, tapi saya rasa beliau juga belajar gitu, karena dulu orang kantoran juga, kerja di mana saya agak lupa. Saya bercerita bahwa mindsetnya narik, tapi tetap berjuangnya ada gitu, nggak cuma nunggu yang ada terus biar datang, nggak. Caranya politik, jadi pakai strategi, nariknya juga pakai sistem yang dibuat oleh beliau. Kalau gue narik harus begini nih, gak bisa cuma nunggu doang gitu, berarti gue harus mobile biar dapat orderannya masuk terus gitu. Ya pasti akan menghadapi rintangan-rintangan dan masalah, kemacetan sana, kemacetan sini. Nah di sini harus kuatin hati, harus semangat bahwa untuk keluarga. Katanya, oh iya mas, saya dengan Gojek saya bisa nguliahin anak saya. Dahsyat. Ya semoga anaknya yang dikuliahin punya mindset entrepreneur.
oh bapak saya ini udah nuarik habis-habisan, masa saya kuliah. Banyak teman-teman junior-junior saat ini yang kuliahnya pun keren guys, kampus swasta, kampus bagus. Saya dapat informasi dari teman-teman saya yang anaknya udah lulus kuliah gitu kan, yang senior saya yang udah kuliah. Iya mas, terus ngapain bu? Iya lagi ngelamar-ngelamar nyari kerja. Wow, amazing kan? Asumsi kita kalau kuliahnya udah kampus bagus, biayanya mahal, kalau keluar nyari kerja gampang dengan gaji gede. Itu idealnya, itu mimpinya. Kenyataannya guys, teman-temanku semua, banyak yang sekolah kampus keren-keren keluar bingung nyari kerja, bahkan jadi pengangguran. Itu nyata. Bayangkan setiap tahun berapa banyak kampus yang meluluskan mahasiswa dengan wisuda, dengan ritual wisuda yang dahsyat. Berapa budget yang keluar di situ, berapa banyak mahasiswa, dan mereka semua majority setelah lulus akan mencari kerja. Dan apakah lapangan pekerjaan tersedia dengan gaji yang istimewa? Semakin hari saat ini jauh dari itu. Yang diperlukan justru orang-orang yang menyediakan lapangan kerja buat para mahasiswa, para lulusan ini. Nah, teman-teman yang mahasiswa ini akan lebih dahsyat lagi, lebih keren lagi kalau mindsetnya sudah bermindset entrepreneur. Yalah, bantulah teman-temannya, bantulah bangsa ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Satu orang bisa menggait satu lulusan baru dengan gaji minimal ya semampunya dulu, itu akan menjadi solusi terbaik bangsa ini. Tapi kalau teman-teman majority yang lulus kuliah itu pengen tiba-tiba nyari kerja, ingat kawan, bangun kawan, teman-temanku sobat, bangunlah. Kenyataannya, realitasnya di lapangan pekerjaan sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Apalagi pengen yang tiba-tiba gajinya, oh kalau gue udah lulus ini, gaji gue harus begini, 10 juta, 20 juta. Impossible. Saat ini Indonesia sangat membutuhkan justru kesempatan bekerja. Nah, yang teman-teman yang masih muda, ayo tanamkan jiwa entrepreneur, ciptakan lapangan kerja, ciptakan your own business. Kalian lulus kuliah, sudah memulai usaha, udah memiliki usaha, maka mulailah lebih awal, zaman SMA, zaman SMP, udah mulai belajar entrepreneur. Kuliah lulus, udah punya company, udah punya usaha sendiri. Bisa, sangat-sangat bisa. Saya mempelajari itu setelah terjun langsung. Saya termasuk ketinggalan kuliah dulu. Ya saya pernah waktu masuk kuliah tuh sambil jualan, tapi ya sangat delay, sangat lambat gitu, karena faktor keilmuan saya yang sangat kurang, pergaulan saya yang sangat jauh dari lingkungan entrepreneur, terus saya juga masih bergerak sendiri, ya itu semua. Tapi teman-teman yang masih muda-muda, masih SMA, adik-adikku semua, ayo tanamkan jiwa entrepreneur, tanamkan jiwa wirausaha. Tentu suri tauladan kita siapa? Rasulullah Muhammad. Beliau seorang entrepreneur, seorang pebisnis hebat. Nah, masa kita cuman jadi bukan ngikutin Rasul sebagai role model kita, tapi mengikuti role model orang yang pinginnya bekerja. Enggak, seorang Rasulullah bukan seorang pekerja saja, tapi beliau adalah seorang entrepreneur, seorang businessman, salah satu orang terkaya di zamannya. Kok bisa? Beliau itu orang terkaya. Kalau nggak percaya gini aja dah, analogi sangat mudah. Beliau memperistri Khadijah. Khadijah siapa? Khadijah itu adalah seorang triliuner di zaman itu. Artinya kalau istrinya seorang triliuner, Nabi menikah dengan beliau, jadi apa? Ini logiknya sederhana yang mudah dipahami. Artinya Rasulullah pun jadi seorang triliuner dong, udah keluarga triliuner bukan? Yes. Tetapi kenapa Rasulullah seorang yang kaya raya tapi hidupnya sangat sederhana, bahkan tidur pun di bawah pelepah daun kurma, sederhana, luar biasa. Tapi beliau sedekahnya, berbaginya dahsyat, ibadahnya istimewa. Beliau tidurnya cepat, bangunnya lebih awal hanya untuk sholat malam. Sholat malam, apa yang didapat teman-teman? Kalau yang saya alami gitu ya,
sholat malam tuh apa sih gitu ya, urgensinya apa buat kita gitu, manfaatnya apa. Oke, kalau yang saya dapat ya, yang saya jalankan, kita itu hidup ini penuh dengan problem guys, stres melanda kita, diem aja itu stres loh. Kenapa? Karena kita nontonnya TikTok, nontonnya YouTube, setiap hari kemasukan segala macam jutaan sampah informasi ke otak kita yang membawa hal-hal negatif. Kita diem, tapi otak kita tuh diserbu, diserang. Kita merem aja, masih denger teman kita nyetel musik. Kita lagi mau rebahan, nggak mau, bodo amat, kita mau kurung diri. Masih HP kita memasukkan hal-hal negatif. Itu numpuk-numpuk, yang terjadi apa? Stres. Salah satu pembunuh nomor sekian masih masuk 5 besar adalah stres. Nah, pada saat kita melakukan sholat malam, kita meneduhkan jiwa kita, kita bermohon ke Allah di sepertiga malam, di keheningan malam yang sunyi, yang tadi input-input negatifnya itu turun drastis, bahkan zero, disitulah ketenangan akan kita dapat. Jiwa kita akan tenang. Saat jiwa kita tenang, stres kita turun, stresnya menghilang, kita bisa fresh, bisa berpikir jernih. Itu salah satunya saja. Dan manfaat lain silahkan cari. Ini dari hasil perenungan yang saya jalanin sendiri. Ternyata wow, memang stresnya sangat-sangat menurun. Jadi pada saat berdoa di tengah malam, bermunajat semunajat-munajatnya, seikhlas-ikhlasnya, problem apapun kita serahkan ke Tuhan, kita mohon diberikan solusinya. Sebenarnya yang memerlukan itu bukan Tuhan, tapi kita, teman-teman. Stres hilang, kalaupun nggak hilang, menurun, pikiran kita positif, rezeki akan datang. Oke, wah ini udah kepanjangan bacincongnya. Teman-teman, itu cerita pembelajaran yang saya dapatkan dari seorang driver ojek yang menambah motivasi saya untuk berkarya sesuai bidang saya yang saya jalani saat ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.